segitiga yang ada di sini merupakan segitiga siku-siku. Disebut segitiga siku-siku karena memiliki sudut 90 derajat pada salah satu sudutnya. Sekarang kita sebut sisi yang panjang pada segitiga siku-siku ini, kita panggil sisi yaitu sisi yang panjang ini yang berada di hadapan sudut 90 derajat atau sudut siku-siku, kita sebut sebagai hipotenus atau istilah mudanya adalah sisi miring. Ini adalah istilah yang mudah untuk menjelaskan ide yang menarik. Oke, dari sisi yang panjang yang berada di hadapan sudut 90 derajat ini, yang mana kita kenal dengan istilah hipotenus atau sisi miring. Sisi lain yaitu sisi yang berada di hadapan sudut siku-siku. Nah, sekarang yang akan saya lakukan dalam video ini adalah membuktikan hubungan yang paling umum antara panjang sisi dari segitiga siku-siku ini. Oke, kita sebutlah bahwa sisi AC memiliki panjang dengan huruf A kecil dan sisi BC memiliki panjang dengan huruf B kecil di sini dan sisi miring atau sisi hipotenus ini atau sisi AB ini kita sebut dengan huruf C kecil. Dan sekarang kita melihat hubungan antara A, B, dan C. Untuk melakukannya, kita menarik garis lurus dulu sehingga menjadi tegak lurus dengan sisi miring ini. Oke, sehingga akan terbentuk segitiga siku-siku yang baru. Di sini segitiga siku-siku. Nah, titik persinggungan ini kita sebut sebagai D. Oke. Nah, bagaimana kita membuatnya? Oke, bayangkan aja kita memutar segitiga tersebut. Kita memutar segitiga tersebut seperti ini. Sehingga sisi miring atau sisi AB-nya berada di bagian bawah sini. Bagian bawah sini, ya, jika kamu memutar segitiga tersebut, sebut aja ini titik B, ini titik A. Jadi bayangkan kita memutar seluruh segitiga tersebut, ini titik C. Bayangkan kamu menjatuhkan sebuah batu dari titik C ke sisi miring, maka akan membentuk sudut siku-siku. Oke, dan dapat kita lakukan adalah membuat garis CD dan menaruh titik D di sini. Oke. Nah, alasan kita melakukan hal ini adalah untuk memudahkan kita untuk melakukan hal yang sama antara hubungan ketiga segitiga tersebut. Di sekarang kita punya tiga segitiga yaitu ADC, DBC, dan segitiga yang besar ini. Oke, pertama yang akan saya tunjukkan padamu bahwa segitiga ADC itu sama dengan segitiga yang besar karena mereka memiliki sudut yang sama karena keduanya mempunyai sudut yang sama yaitu sudut ADC mempunyai sudut siku-siku di sini yaitu 90 derajat dan sudut yang segitiga yang besar memiliki juga segitiga 90 derajat di sini sudut 90 derajat di sebelah sini. Oke, dan kedua segitiga ini juga berbagi sudut yang sama di sebelah sini yaitu sudut DAC dan sudut BAC. Terserah dari sisi mana kamu melihatnya, kita akan menulis pernyataan yang kita mulai dari segitiga kecil, yaitu kita mulai dari segitiga kecil, segitiga ADC, seperti yang ditandain, agar kita tahu yang mana lagi kita bahas. Segitiga DEC, ADC dari segi sudut biru ke sudut siku-siku dan ke sudut yang belum kita labeli di sebelah sini. Karena sudut ini kita bisa pasang di sini tetapi akan mengganggu sudut siku-siku dari yang besar. Jadi sehingga segitiga ADC sama persis dengan segitiga sekali lagi kita mulai dari sudut biru yaitu A, kemudian ke sudut siku-siku yaitu jadi kita segitiga A, C, D. Oke. Dan karena ukuran keduanya sama, maka kita bisa membuat rasio perbandingan antara kedua sisi tersebut. Contoh, kita ambil sisi miring dari segitiga ADC. Oke, sehingga sisi miringnya adalah AC. Oke, AC. Kita ambil di sini AC hipotenusnya yaitu AC dibandingkan dengan
Sisi miring dari segitiga ACB yaitu A per AB, sehingga sisi miring AC terhadap sisi miring AB akan sama dengan AD, itu salah satu dari sisi di hadapan AC, dan AD, itu AD berbanding dengan AD per AC. Oke, bisa kita lihat sendiri bahwa sisi AD berada di antara sudut biru dan sudut siku-siku. Sementara sisi AC berada di antara sudut berwarna biru dengan sudut siku-siku yang aslinya. Mereka berdua berasal dari segitiga yang asli. Oke, jadi jika bingung melihatnya, selama Anda mengetahui bahwa hubungan antara kedua segitiga adalah tegak lurus, maka sisi AC maka sisi AC berbanding tegak lurus dengan AB. Kita lihat AC berbanding dengan AB berbanding tegak lurus, dan AD berbanding tegak lurus dengan AC. Oke, dan kita tahu bahwa sisi AC itu adalah A, AC adalah A, ini juga A, AD kita belum memiliki labelnya, jadi sisi AB itu adalah C, sisi AB di sini adalah C. Oke, kita belum memiliki label untuk AD, jadi kita akan menyebutnya dengan huruf D kecil. Oke, oke, C adalah untuk jarak AB. C merupakan garis dari titik AB di situ dan E merupakan garis dari titik DB di sini yang akan memudahkan kita nantinya. Jadi AD kita ganti dengan D. Nah, sekarang Anda punya A tegak lurus terhadap C sama dengan D tegak lurus dengan A. Sehingga kita bisa A kali A sama dengan A kuadrat itu sama dengan C dikali D. Kita bisa lihat bahwa ini adalah hasil yang menarik. Sekarang apa yang bisa kita lakukan pada segitiga lainnya di sini? Oke, jadi segitiga ini di sebelah sini. Sekali lagi, segitiga ini dengan segitiga yang besar, keduanya berbagi sudut yang sama di sebelah sini. Maka keduanya akan sama persis. Oke, untuk lebih jelasnya, segitiga BDC dari pink ke siku-siku dan yang ke belum kita labeli. Jadi sehingga segitiga BDC sama dengan segitiga kita lihat segitiga yang besar dan kita mulai dari sudut warna pink yaitu B, kemudian ke sudut siku-siku yaitu C, dan kemudian ke A. BCA. Dari sudut pink ke sudut siku-siku dan ke sudut yang belum kita labeli di sini. Oke, sekarang kita buat hubungan antara keduanya. Sebut saja perbandingan dari segitiga kecil yaitu sisi BC terhadap BA, di mana BA adalah sisi hipotenus atau sisi miring di sebelah sini. Jadi BC terhadap BA itu sama dengan BD, BD, oke, salah satu dari kaki itu BD terhadap BC. Oke, BC. Dan sekali lagi kita tahu bahwa BC itu adalah BC adalah B, dan BA itu adalah C, BA adalah C, dan BD adalah E. Oke, jika kita sekali silang, maka kita akan dapatkan persamaan B kali B itu sama dengan B kuadrat. Itu sama dengan C dikali E. Jadi B kuadrat itu sama dengan C dikali E. Oke, C dikali E. Oke, kita menemukan hal yang menarik lagi di sini. Kita bisa menggabungkan kedua persamaan ini. Maka kita tulis pernyataan di sini, B kuadrat sama dengan C dikali E. Sama dengan, jika kita jumlahkan,
Maka kita dapat A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan CD, CD ditambah CE. CD ditambah CE. Oke, bila kita rubah lagi, maka kita akan dapat, yaitu sama dengan, kita lihat C di sini, kita bisa pisahkan, berarti C itu dikali D ditambah E. D tambah E. Nah, plus E. Oke. Apa itu D plus E? Kita lihat di sini, D adalah panjang yang ini, dan E yang ini. Sehingga D tambah C itu adalah C. D ditambah E adalah C. Maka C dikali C sama dengan C kuadrat. Nah, sekarang kita punya persamaan baru yang menarik di sini. A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Oke, biar saya tulis di sini, yaitu A kuadrat, biar saya ganti dengan warna yang lain. Oke, A kuadrat. Oke, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke, inilah yang digunakan untuk segitiga siku-siku ini dan untuk semua jenis siku-siku. Oke, kita menyebutnya persamaan ini. Kita menyebut dari persamaan ini adalah dengan teori Pythagoras. Oke, kita sebut ini di sini adalah Pythagoras, teori Pythagoras. Kita sebutnya teorema Pythagoras. Oke. Nah, ini merupakan dasar dari geometri dan membantu kita membentuk banyak persamaan trigonometri. Dan jika kita tahu ukuran panjang dari dua sisi suatu segitiga, maka kita bisa mencari ukuran panjang sisi yang ketiga dari segitiga itu.